saham-saham Bank Indonesia lagi anjlok dan lo punya amunisi 5, 10 atau 100 juta untuk lo invest di saham bank tersebut. Tapi lo bingung mau invest di mana? BMRI, BBCA atau BBNI? So what's up on the cloud? Jadi 3 saham yang barusan gue sebutin itu adalah saham-saham blue chip yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut gua, sebelum kalian bingung atau memutuskan untuk invest di salah satu saham bank di Indonesia ini, lo kalau menurut gua harus analisa dan juga perlu lo ketahui biar lo nggak kehilangan cuan potensi yang gede banget. So nggak usah basi-basi, gua akan mengupas tuntas dari sisi manapun dari 3 bank saham tersebut, dari sisi valuasi, dividen, dan proyeksi kedepannya itu bakal jadi kayak mana. Stay sampai akhir, jangan tonton video ini setengah-setengah kalau lo mau tahu tentang full infonya. Sebelum kita bandingin, ya kita perlu tahu lah dan perlu kenalan dulu sama 3 saham bank ini ya. Yang pertama itu BBCA, ini sering disebut ratu saham Indonesia, bank swasta terbesar di Indonesia, fokus di segmen retail dan consumer banking. Market cap-nya sekitar 1.000 triliun lebih. Harganya paling mahal di antara ketiganya, tapi juga paling stabil. Lalu BMRI, Bank Mandiri. Ini adalah bank BUMN terbesar di Indonesia berdasarkan aset, nasabah korporasi, dan UMKM jadi kekuatan utamanya. Transformasi digital mereka dalam beberapa tahun terakhir sangat masif. Ini BBNI juga BUMN perbankan dengan fokus di segmen korporasi dan internasional. Dari ketiga saham ini, BBNI harganya paling murah, cocok buat investor yang modalnya lebih terbatas. Oke, sekarang kita masuk ke angka. Ini bagian paling penting. Kita lihat dari grafik yang udah gue buat. Jadi, pertumbuhan laba bersih sekitar 5 tahun terakhir. BBCA itu konsisten tumbuh setiap tahun. Bahkan di saat ekonomi sulit sekalipun, BBCA tetap cetak rekor laba. Ini yang bikin investor asing dan institusi besar selalu megang BBCA. Lalu BMRI, pertumbuhannya lebih agresif dari 2022 ke 2024. BMRI berhasil membukukan laba bersih yang luar biasa. Transformasi digitalnya lewat Living by Mandiri terbukti berhasil mendorong fee-based income. BBNI memang sempat terdampak besar saat pandemi 2020, tapi recovery-nya solid. Dari 2021 sampai sekarang, BBNI terus menunjukkan tren positif. Lalu pertanyaannya ini sering ditanyain sih, kayak ini nih sahamnya udah kemahalan belum sih? Sini gue jelasin. Jadi dari grafik yang udah buat, kita pakai 2 indikator valuasi, price to book value atau PBV dan price to earning ratio atau PER. PBV itu intinya kamu bayar berkali lipat dari nilai buku aset bank itu. BBCA punya PBV yang paling tinggi, sekitar 4-5 kali. Artinya kamu bayar mahal untuk kualitas premium. Wajar karena BBCA memang juara dari sisi efisiensi dan NIM. BMRI ada di tengah, sekitar 2-3 kali PBV. Valuasi yang lebih masuk akal dengan kinerja yang terus membaik. BBNI punya PBV yang lebih rendah, sekitar 1-1,5 kali. Ini artinya sisi valuasinya BBNI paling murah, tapi murah bukan berarti jelek. Justru ini peluang buat value investor. Gue yakin salah satu di kalian alasannya kenapa mau invest di saham Bank Indonesia, karena dividennya itu lumayan besar, bisa sampai 3-5%, ya nggak sih? Ketiga saham itu, BBCA, BMRI, dan BBNI, itu saham dividen yang mendapatkan yang paling besar adalah BMRI dan BBNI. Tapi kenapa BBCA itu nggak besar? Nah, karena mereka capital gain-nya itu besar gitu. Jadi lo kalau mau invest, lo berharap investasi untuk dividen atau untuk capital gain. Nah, kalau menurut gua, kalau lo mau investasi untuk capital gain, mending lo ambil BCA. Tapi kalau lo mau investasi mengharapkan dengan dividen, ya BMRI dan BBNI. Nah, bagian ini nih banyak banget yang sering dilewatin sama orang, yaitu resikonya lo invest di saham Bank Indonesia. Oke, kalian bisa ngeliat dari visual yang udah gua buat ini. Jadi BBCA itu paling rendah di antara ketiganya. Stable, defensif, cocok buat kamu yang gak mau deg-degan lihat portofolio, tapi upside-nya juga lebih terbatas. Lalu yang BMRI, resiko moderat.
Exposure ke sektor korporasi besar dan komoditas bisa jadi volatil saat kondisi ekonomi global bergejolak. Tapi manajemennya proven solid. Lalu untuk PBNI ini, resikonya sedikit lebih tinggi, terutama di sisi NPL atau non-performing loan. Tapi mereka sedang dalam proses bersih-bersih portofolio kredit dengan valuasi murah. Risk rewardnya menarik. Nah ini nih waktu yang kalian tunggu-tunggu. Pasti langsung kalian simpulkan kan kayak. Jadi enaknya invest kemana? Jawabannya yaitu tergantung profil diri lu sendiri sih. Kalau investor konservatif dan gak mau ambil resiko besar, kalau menurut gua mending ambil BBCA. Kenapa? Karena menurut gua dia itu stabil banget dan udah pasti capital gainnya bakal naik sih. Tapi ya sekarang mungkin bisa turun 40% ya. Tapi kalau menurut gua, kalau lo invest di BCA untuk 10 sampai 20 tahun bahkan 30 tahun, kalau menurut gua selalu pikirin pasti sahamnya bakal naik jauh dan bagus sih kalau menurut gua. Kalau lo mau nyari saham yang keseimbangan antara growth dan dividennya itu oke banget, kalau menurut gua ambil BMRI. Valuasinya masuk akal, pertumbuhannya bagus, dividennya jumbo lagi. Ini sweet spot buat kebanyakan investor ya. Dan kalau lo value investor dan suka beli barang murah, ini lebih baik lo ambil saham BBNI. Punya toleransi resikonya lebih tinggi dan punya potensi upside lebih besar. Banyak yang nyaranin, lo diversifikasi aja, di semua saham lo masukin. Tapi kalau menurut gua, yang misalnya lo baru mau invest atau lo rencana mau invest untuk rutin ke depannya, kalau menurut gua lebih baik lo pilih salah satu saham di bank aja. Kalau menurut gua kalau lo diversifikasi itu kalau menurut gua untungnya kurang gede sih. Soalnya kan lo bagi-bagi ya. Tapi kalau misalnya lo nyarok di tempat satu dan untuk di jangka panjang, kalau menurut gua oke banget sih. Nah itu tadi semua perbandingan yang udah gua kasih ke kalian tentang BMRI, BBCA dan BBNI. Nah kalau lo mau serius invest, stop ikut-ikutan kata temen lo, stop ikut-ikutan kata influencer. Lebih baik lo research dulu sama lo dengerin video gua tadi. Semua keputusan ada di tangan lo dan juga masa depan itu ada di tangan lo juga. Gue yakin video ini bakal bermanfaat banget bagi banyak orang. So jangan lupa untuk share and like and comment this video. And don't forget to subscribe. Share ke temen lo yang galau mau invest di saham bank yang mana. Dan kalau lo punya saran, tolonglah tulis di kolom komen saham-saham apa aja yang mungkin bisa gua bahas dengan secara gampangnya ya. So sampai jumpa di next video. Invest smart, invest early. So that's it, that's wrap.